Ya, jemaat Tuhan yang datang pagi ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Karena banyak yang lagi nonton bola kan. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, hari ini kita di tempat ini kita merayakan ulang tahun gereja di tempat ini. Kita percaya semua karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ya, dan kita percaya bahwa kesetiaan Tuhanlah yang menopang hidup kita, menopang pelayanan kita, bahkan menopang gereja di tempat ini. Amin, saudara. Nah, kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Ya, sebenarnya apa sih kesetiaan Tuhan itu? Banyak orang yang salah menerjemahkan, oh kesetiaan Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan yang terus, walaupun kita berdosa, walaupun kita ini, jadi kita bebas hidup berbuat apa saja. Nah, hari ini enggak usah diiringi saya, nanti saya menangis ya. Nanti kalau saya panggil boleh siap di situ ya. Saudara, bicara tentang kesetiaan Tuhan ya. Kita buka dulu bersama Ratapan pasal yang ketiga ayat 21. Ratapan 3 ayat 21. Ya, namanya aja kitab ratapan, jadi meratap terus. Tetapi di balik ratapannya itu ada iman tentang kesetiaan Tuhan. Kita baca aja ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Ratapan 3 21 sampai 26 kita baca. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi kita peratapannya kalau saudara baca ratapan. Kenapa Tuhan hidupku begini, kenapa begini, kenapa banyak masalah, kenapa. Tetapi intinya ada di ayat ini dia bilang begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Di tengah pencobaan persoalan, yang penting jangan pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan. Kenapa kita berharap? Ayat 22 berkata, baca bersama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya. Lalu dikatakan apa? 23, selalu baru tiap besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, kenapa hari ini saya percaya saudara datang ke gereja? Karena ada harapan kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah? Karena tentunya kita masih berharap kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, di mana keadaan yang rasanya sulit saudara. Kalau buka media sosial tuh yang kita lihat berita ya. Wah, ini ada babak baru, wah ini begini, bakal terjadi gini, akan itu. Rasanya baca berita itu damai sejahtera kita mau hilang ya, yang muncul kekhawatiran, ketakutan, bukan cuma Indonesia melihat keadaan dunia, ya kan? Ya, kita hari-hari ini rasanya diperhadapkan dengan situasi yang membuat rasanya tidak mudah untuk berharap. Tetapi Alkitab berkata, kita harus berharap kepada Tuhan, tetap berharap. Yang pertama ayat 22 berkata, kenapa? Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bagi setiap orang yang mau kembali kepada Tuhan hari ini, apapun keadaanmu, apapun dosamu, percayalah tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Lalu kita akan belajar, ya, apa sih arti kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kita itu? Ya, kesetiaan Tuhan yang pertama itu adalah menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia. Amin. Saudara, ketika bangsa Israel, satu contoh, kita tahu pada waktu sejarah bangsa Israel. Ya, ketika pada waktu Yusuf pertama kali dibuang ya oleh saudara-saudaranya. Lalu dia dijual ke Mesir dan kita tahu bersama ternyata itu adalah satu bagian dari rencana Tuhan. Lalu Yusuf di Mesir, singkat cerita dia mengalami proses yang betul luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan pakai dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan di Mesir,
Ya, lalu keluarganya yang dulu buang dia itu datang ke sana beli gandum karena kelaparan besar terjadi dan hanya di Mesir yang ada gandum. Lalu keluarganya pergi beli, lalu mereka melihat Yusuf, tapi mereka tidak kenal Yusuf karena Yusuf sudah penuh kemuliaan. Tapi Yusuf kenal mereka karena tidak berubah begitu-begitu saja bentuknya. Orang kalau dalam kemuliaan Tuhan pasti berubah, amin. Ya, tapi kalau enggak ya begitu-begitu tuh saya hidupnya. Enggak ada perubahan. Kita semua harus berubah. Semakin engkau berubah menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, semakin kemuliaan Tuhan itu nampak dalam hidup kita. Amin. Tuhan angkat hidupmu. Ya, dulu saya datang ini masih kecil, sekarang sudah lebih besar toh. Ya, itu berarti ada perubahan. Nanti saya datang lagi lebih besar lagi. Ya, jemaatnya lebih luar biasa lagi. Ya, karena ada Tuhan, saudara. Ketika keluarganya lihat Yusuf, mereka tidak kenal dia. Dia sudah penuh kemuliaan, dia pakai jubah kemuliaan. Tapi Yusuf kenal, ini keluargaku yang dulu buang aku. Ya, dan akhirnya saudara, ketika akhirnya Yusuf memberi, kasih dia gandum tapi duitnya balikin. Kata Yusuf, tidak usah diterima duitnya. Singkat cerita, selidik dalam penasaran mereka. Akhirnya Yusuf mengenalkan diri, aku ini Yusuf yang dulu kau buang. Ya, mereka minta ampun, memohon pengampunan, jangan marah kepada kami. Yusuf bilang, enggak, Allah lah yang merencanakan semua ini. Karena Allah tahu aku harus menyelamatkan keluargaku. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Amin, saudara. Dan singkat cerita, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di Mesir. Yusuf angkut semua keluarganya datang ke Mesir. Tinggal di sini. Aku sekarang punya kedudukan. Yusuf memberkati keluarganya beranak pinak. Mereka menjadi bangsa yang besar di Mesir. Ketika mereka mulai besar, lalu Yusuf mati, Fir'aun mati. Naiklah Fir'aun yang berikutnya, Raja Mesir. Yang sudah tidak lagi mengenal Yusuf. Dan semuanya bisa berubah. Tiba-tiba Raja Mesir berkata, ini orang Israel sudah terlalu besar di sini ya. Ya nggak bisa loh kita biarin mereka begini. Nanti mereka akan menguasai kita. Ayo kita jadikan mereka budak. Ya, dan akhirnya ya mereka dijadikan budak di Mesir. Mereka ditindas, mereka disiksa. Dan sampai akhirnya mereka ingat lagi bahwa mereka punya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu kasih setia Tuhan dinyatakan bagi mereka. Baca Keluaran pasal 2 ayat 24. Keluaran 2 ayat 24, ketika bangsa Israel mulai berseru kepada Tuhan, bukan hanya berseru, mereka mengerang, mereka menangis kepada Tuhan. Saudara alami kasih setia Tuhan, menangislah. Orang-orang yang akan mengalami kasih setia Tuhan, orang-orang yang datang merendahkan diri, menangis, mengerang di hadapan Tuhan. Keluaran 2 ayat 24, baca bersama. Ya, Keluaran 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Kita semua berhak mengalami kasih setia Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Datang di kaki Tuhan. Mengerang sama Tuhan. Supaya Tuhan ingat akan janjinya atas hidup kita. Amin. Ya, bagaimana kita bisa mengalami kasih? Saya percaya gereja ini pertama kali ada pasti banyak air mata, ya. Benar enggak saudara? Ya, pasti banyak mengerang di kaki Tuhan. Kita yang tadinya tidak mengerti jalan bagaimana, tapi ketika kita menangis di kaki Tuhan, maka Tuhan menyatakan kasih setianya. Amin, saudara. Ya, makanya saya selalu bilang orang Kristen, enggak usah cari-cari pendeta suruh doain. Datang sendiri di kaki Tuhan. Mengerang, menangis, sentuh hati Tuhan. Kalau kita cuma titip doa sama pendeta, ya nggak ada pendeta yang sakti di sini. Ya, amin. Bahkan saya pun tidak sakti. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa. Ya, jemaat tuh kan apa-apa Pak, doain dong Pak Gembala, doain dong Pak, saya sakit perut Pak, saya sakit gigi Pak.
Ya cuma masalah kecil-kecil datang cari pendeta. Ya enggak usah cari pendeta. Masalah besar, masalah kecil, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi jemaat itu jangan malas ya. Kalau tepuk tangan, amin. Saya ini khotbah sudah keringat loh. Sobat suara kita ini, sobat keringat ini. Ya terus saudara cuma dengar. Ya, saya semangat kalau saudara tepuk tangan tuh, yes Tuhan, amin gitu ya. Berarti saudara respon. Ya kalau saya sudah khotbah menggebu-gebu, yang dengar cuma pulang saya nonton bola. Bertobat ya. Ayo kita sudah datang di gunung kudusnya Allah. Kita sudah beribadah kepada Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Sayang kalau engkau tidak mengalami kemuliaan Tuhan, amin. Hidup manusia itu cuma 70 tahun. Kalau sampai. Loh bener. Karena banyak yang tidak. Siapa yang udah lewat dari 70? Angkat tangan. Dapat sepeda di bawah nanti, Oma. Ya ada sepeda di bawah, ambil aja. Sepedanya siapa tidak tahu. Ya. Lo orang makanya saya salut kalau lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah 70. Ya karena Alkitab bilang kan umur manusia itu 70, ya. Tapi kalau lewat ada memang. Tapi kebanggaannya penderitaan, sakit penyakit, ya. Makanya ketemu orang di atas 70, Oma apa kabar? Lutut sakit, ya toh? Iya terus kepala sakit, semua sakit. Memang itu manusiawi, normal. Dan Alkitab udah bilang, ya. Tidak semua orang mau sampai 70 loh, makanya jangan sombong. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Umur kita itu terbatas cuma 70. Jangan sampai engkau tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Bagaimana mengalami kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, mengerang datang di kaki Tuhan. Lalu ketika mereka mengerang, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Buat Tuhan ingat perjanjiannya. Bagaimana? Dengan cara ketika engkau nangis di kaki Tuhan. Ada masalah, nangis di kaki Tuhan. Ada masalah, gak usah cari mertua, amin. Ada masalah, gak usah cari anak, amin ibu-ibu. Ya, jangan andalkan apapun. Tadi makanya lagunya bilang, ya engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Kita kalau mau bersandar, nggak mungkin toh kita bersandar pada sesuatu yang lemah, bener nggak? Saya berani nggak bersandar di mimbar ini? Nggak berani, karena ini saya ragukan kekuatannya toh. Saya bersandar itu, namanya bersandar itu gini saudara. Waduh, ya jatuh ini, saya nggak berani bersandar di sini. Saudara berani nggak bersandar di tembok? Berani, karena tembok itu kuat. Kalau nggak gempa, ya. Kalau gempa nggak ada juga orang pergi bersandar di tembok, malah menghindari tembok. Nggak ada kekuatan yang pasti di dunia ini selain daripada Tuhan. Makanya jadikan Tuhan sebagai tempat sandaran di hidup kita. Ya, jangan jadikan suamimu tempat sandaranmu ibu-ibu. Ya, karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Tapi di sini tidak ada ya. Nanti dipanggil Tuhan semuanya kan. Bukan diambil pelakor ya. Pada waktunya tentunya, bukan sekarang. Ya, jadi andalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan istri, bapak-bapak. Ya. Bapak siapa itu bilang betul. Sesuatu banget itu ya. Karena kalau andalkan manusia kita pasti kecewa, tapi andalkan Tuhan. Mengerang sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Anak-anak muda, kau juga perlu mengandalkan Tuhan. Ya, jangan andal kekuatan pikiranmu, otakmu. Ya, itu saya baca ya, para peneliti ilmuwan pinter-pinter itu Albert Einstein, penemu-penemu IQ-nya mereka itu di atas rata-rata. Mereka pinter, jenius. Ditanya apa sih rahasia pinter mereka? Mereka jawab apa? Baca Alkitab. Itu yang IQ-nya di atas rata-rata, pinter. Katanya sumber hikmatnya dari Alkitab. Lah kita ini yang udah bodoh-bodoh, IQ-nya di bawah rata-rata.
terus tidak mau baca Alkitab, terus apa hidupmu? Hello, amin. Baca itu Alkitab. Orang-orang pintar mengakui hikmatnya itu dari Alkitab. Ya, miskin boleh, goblok jangan. Amin. Lo benar saudara, bisa orang itu terlahir miskin bisa. Tapi goblok dilarang. Kenapa orang jadi goblok? Karena nggak baca firman Tuhan, jadi bodoh. Ya, makanya anak-anak muda yang perempuan gampang menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki yang baru dikenal. Kenapa? Goblok. Nggak baca Alkitab bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Amin apa amin? Ya, menjaga pergaulan yang benar, menjaga hidup dalam kekudusan. Sekarang kalau kita nggak mengupgrade diri dengan firman Tuhan, nggak bisa. AI lebih pintar dari kita. Ya, semua sekarang mulai digantikan sama AI, saudara. Ya, apa yang tidak tergantikan? Pengkhotbah sekarang di luar negeri banyak yang khotbah AI. Bahkan lebih pintar daripada pendeta. Karena dia bisa merangkum semua ilmu pengetahuan. Saudara ketik aja di situ. Ya, misalnya hidup dalam pimpinan Tuhan. Itu AI kasih tahu semua begini, ayatnya begini, kasih tahu dia. Nah, kalau dia mau khotbah tinggal dijadikan suara toh. Pintar. Lalu orang bertanya sama saya, menurut ibu gimana bu itu di beberapa negara di luar negeri yang khotbah udah robot AI. Saya bilang baguslah, setidaknya AI kan tidak homo, tidak selingkuh, iya enggak? Sekarang kan pendeta habis selingkuh khotbah banyak tuh. Di mana? Kok kau tahu? Banyak begitu? Iya. Semangat sekali kau bilang banyak. Di mana ibu? Ya, di mana-mana toh. Pendeta homo habis homo khotbah ada nggak? Ada? Di mana? Di mana-mana. Dunia ini sekarang kita nggak tahu. Ya saya bilang bagus juga itu. Setidaknya dia tidak selingkuh, tidak homo. Ya, kan banyak orang sekarang melakukan dosa gampang khotbah di mimbar. Ya, gampang berdiri, gampang menyatakan, tapi kan Tuhan akan menilai hidup dan hati kita. Ya. Jadi mengerang sama Tuhan. Anak-anak muda, ya isi otakmu itu dengan firman. Saya mau bilang loh, kau cuma jangan andalkan, oh saya disekolahin papa saya. Ya. Saya S1, S2, S3, S4, S21 kayak Samsung kau. Ya. Kau boleh punya semua itu, tapi bukan itu yang menjadi andalan. Karena dunia berubah begitu cepat. Ilmu kedokteran, sekarang saya baca ada rumah sakit AI di Tiongkok. Dia bisa mendeteksi kanker hanya dalam waktu 5 menit. Kalau saudara keahlian para dokter. Kita mau operasi aja suruh pilih, ibu mau operasi pakai dokter manual atau mau pakai AI. Kalau pakai AI nggak ada luka. Langsung pulang, ya. Kalau dokter biasa dibelah dari sini ke sini, ya udah saya pakai AI aja. Harganya juga AI, nggak bisa pakai BPJS kalau itu, harus bayar biasa. Ya, ini dunia berubah saudara. Kalau kita tidak mengisi otak kita dengan firman Tuhan, kalau kita nggak merubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, karena Alkitab berkata hanya orang-orang yang bertahan, yang percaya pada firman Tuhan, yang hidup sesuai firman Tuhan, mereka yang akan bertahan sampai pada kesudahannya. Ya, kita boleh miskin, tapi kalau kita takut Tuhan itu beda. Ya, tapi walaupun kau kaya, kalau kau nggak takut Tuhan, buat apa? Makanya anak-anak muda Ambon bangkit hari ini, amin. Jadikan hidupmu itu berbeda dengan dunia ini, amin. Ketika mereka mengerang kepada Tuhan, Allah ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ingatkan Tuhan dengan eranganmu, dengan tangisanmu, Tuhan, aku mendengar janjimu, engkau memberkati aku, menyertai aku dalam kehidupanku, dan memberi hidup yang penuh kelimpahan. Ya, limpah bukan cuma harta, sukacita, damai sejahtera, ya toh? Ya.
Walaupun kita pas-pasan hidupnya, kalau kita penuh sukacita, damai sejahtera. Ya, bukan soal uang, saudara. Karena uang itu tidak dibawa mati kan? Iya enggak? Ya, yang miskin bilang, orang hidup aja saya enggak bawa uang, Bu. Apalagi mati. Saya masih hidup ini aja enggak bawa uang loh, Ibu. Enggak bawa uang. Ya, boro-boro bisa uang dibawa mati. Masih hidup aja saya tidak bawa. Tapi bersama Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang pertama, kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan bisa kita rasakan waktu kita mengerang. Dan kasih setia Tuhan itu menyelamatkan kita yang percaya dan mau datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa arti kasih setia Tuhan bagi kita, saudara? Memproses, menguji. Kasih setia Tuhan itu memproses hidup kita. Jadi jangan ada banyak orang Kristen datang, Bu, saya ini udah sungguh-sungguh ikut Tuhan loh. Terus kenapa banyak masalah hidup saya? Harusnya kan kalau saya sungguh-sungguh sama Tuhan gak ada masalah hidupku. Ini hidup. Ya, yang namanya hidup pasti banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry. Amin. Yang namanya hidup itu pasti banyak. Makanya kalau orang datang, Bu, saya ini banyak mas. Puji Tuhan Ibu, berarti Ibu masih. Jadi Pak Gembala kalau orang datang bilang punya banyak masalah, bilang puji Tuhan berarti kau masih. Kalau tidak ada masalah sudah. Jadi mau mati atau mau hidup? Ya. Kadang kalau sudah nangis-nangis, jadi ibu maunya sekarang apa? Ibu udah gak mau ada masalah, mau saya doakan Bu pulang ke rumah Bapak. Oh jangan Bu Debbie, jangan. Ya makanya jalani aja hidupmu. Prosesmu itu dijalani. Kita ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Salah pemahaman kita seringkali. Banyak orang Kristen sesat. Kalau udah ikut Tuhan tidak ada masalah, siapa bilang? Orang yang dipilih Tuhan justru hidupnya banyak masalah. Tapi jangan cari-cari. Ya, Yusuf ketika dipilih Tuhan masuk dalam masalah, dibuang, difitnah, dihina, jadi budak di penjara. Karena kasih setia Tuhan itu memproses, menguji iman kita. Amin. Ya, perjalanan di gereja ini bukan mudah, pasti ada ujian, ada tantangan. Tapi kenapa sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Orang yang berjalan dalam kasih setia Tuhan. Kita ini ikut Tuhan bukan supaya tidak ada masalah hidup kita. Kita ikut Tuhan supaya ketika ada masalah kita kuat menanggung segala masalah itu. Amin saudara. Berbeda dengan orang dunia yang tidak punya Tuhan. Ya beda. Walaupun kita banyak masalah, karena kita punya Tuhan kita masih bisa sukacita. Tidak langsung naik di jembatan. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Ya, apa-apa bunuh diri, apa-apa bunuh diri. Kita punya pengharapan dalam Tuhan. Karena ya Tuhan itu punya kasih setia dalam hidup kita. Yusuf, Daud, mereka orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat. Apakah Tuhan tidak menyertai? Justru karena mereka dipilih masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Maka mereka harus mengalami banyak ujian dan proses. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imannya itu kepada Tuhan. Ya, jangan berpikir oh kita ini ikut Tuhan pasti tidak ada masalah. Ya, makanya pendeta sering mendoakan kalau kau ikut Tuhan sungguh-sungguh tidak ada masalah. Ya pasti begini. Tidak saudara, orang yang dipilih Tuhan itu pasti menghadapi banyak masalah. Tapi nggak apa-apa, mending kita menghadapi masalah sekarang supaya memperoleh kehidupan dan sukacita kekal. Amin. Daripada hari ini kita bersenang-senang, tetapi kita tidak dibentuk, tidak diproses. Nanti kita binasa. Ibu-ibu kalau hari ini engkau sedang dibentuk dengan suamimu, tetaplah doakan suamimu. Bilang Tuhan aku bersyukur dengan proses ini. Ya mungkin hari ini salibmu itu suamimu. Itu juga kau yang pilih sendiri.
Ya, ada orang datang sama saya, Bu doakan suami saya, ibu suami saya itu selingkuh, judi, gini, ibu berdoa. Ya, jangan pernah menyerah, sukacita doakan suami, ini salib bagi ibu. Bu Dewi sih enggak tahu suami saya. Coba ibu rasa suami saya tidak mau rasa suamimu. Saya punya suami sendiri. Kenapa kau suruh rasa suamimu sama saya? Itu kan pilihanmu, bukan pilihan saya. Enak aja. Ada orang-orang begitu. Ibu kan enggak rasa suami saya, aku mau rasa suamimu. Itu kan kau yang pilih sendiri toh. Ini pendeta ini sekarang memang kita ini harus juga ceplas-ceplos sama jemaat ini Pak. Ya, karena jemaat tuh kadang-kadang membelok kanan kiri, membelok mau supaya dibenarkan tingkah lakunya. Ya, itu kan ibu yang pilih sendiri. Terus siapa yang suruh ibu kawin sama dia? Katanya, ya saya Bu, makanya jangan suruh saya rasa. Ibu aja ngerasa itu suamimu. Tapi Bu, kabar baiknya ada harapan di dalam Tuhan. Ya, jangan kau cerai, doakan suamimu. Sudah ibu, saya doakan terus suami saya. Doanya gimana? Tuhan jamah suamiku agar bertobat. Ganti doanya. Gimana Bu? Tuhan hajar suamiku. Begitu ya Bu? Doa saya begitu. Hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Dia bilang tidak apa-apa berdoa begitu. Tidak apa-apa ibu. Saya tanggung jawab. Saya pendeta nih, saya tanggung jawab. Ya, nggak usah takut, doa begitu. Saya tanggung jawab. Suatu saat saya ditelepon bapak-bapak. Halo, ini benar ibu pendeta Debbie Basir? Iya. Pendeta macam apa kau itu? Kenapa bapak ini siapa? Kau nggak ajar istri saya berdoa, Tuhan hajar suamiku, pendeta macam apa kau? Saya bilang suami macam apa juga kau? Sampai istrimu harus berdoa menghajar kau? Suami macam apa kau? Bapak maaf dengarkan saya ngomong ya. Bapak jangan terlalu pede. Bapak jangan terlalu besar kepala. Sebab yang dihajar Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Bapak masih dikasihi, dihajar Bapak. Kena stroke sedikit begitu supaya bertobat. Tapi kalau Bapak tidak dikasihi Tuhan lagi, tidak dianggap anak lagi, Tuhan tidak hajar Pak, selingkuh aja terus. Tiba-tiba kau mati di kamar hotel. Keluar di surat kabar, ya lagi selingkuh, kena serangan jantung, mampus. Boro-boro masuk surga, yang ada masuk koran sama masuk berita. Langsung teleponnya putus, nit. Belum kau ketemu pendeta model saya begini. Ini jemaat ini memang kebangetan. Jadi kita hamba Tuhan jangan kekurangan hikmat Pak. Nggak apa-apa, hajar aja nih jemaat ini. Kita udah keras aja pada nggak tobat, apalagi kalau kita nggak keras. Nggak apa-apa jadi pendeta VOC Pak. Ya, hajar aja ini. Maksudnya, saudara, engkau harus mengerti firman Tuhan. Ya, memang tantangannya sudahlah kalau kita hari ini harus menderita persoalan pergumulan, kan masalah itu ada dua, karena kesalahan sama karena kehendak Tuhan. Ya, tapi yang karena kesalahan kita itu bisa diubah menjadi kehendak Tuhan kalau kita mau bayar harga. Makanya saya bilang jangan salah menikah. Kau salah masak nasi, menyesal 1 hari. Tapi kalau salah pilih laki, salah pilih jodoh, menyesal seumur. Untung-untung kalau dia tobat. Ya lama prosesnya. Itu sebenarnya penderitaan karena kesalahanmu. Tapi bisa berubah menjadi kehendak Tuhan. Waktu engkau nangis di kaki Tuhan. Tuhan, aku sudah salah nih pilih suami. Ya. Tolong Tuhan ampuni. Makanya kadang-kadang orang Kristen bilang begini. Ya, Kristen tidak boleh cerai. Karena apa yang disatukan Tuhan, tidak boleh ceraikan manusia. Persoalannya kenapa orang Kristen banyak cerai? Karena yang satukan mereka bukan Tuhan, setan. Siapa yang tertawa itu? Loh, kalau kita pikir-pikir betul enggak? Dia ketemu di diskotik ini. Akhirnya melakukan hubungan setubuh, lalu hamil, terus kawin. Itu Tuhan yang satukan. Saya mau tanya, buka matamu lebar-lebar anak muda ya. Kenapa banyak perceraian terjadi? Kalau yang disatukan oleh Tuhan tuh tidak mungkin cerai.
Saya sama suami ini tidak mungkin cerai. Karena Tuhan yang menyatukan kami. Pak Gembala sama Ibu Gembala ini tidak mungkin cerai. Karena Tuhan yang mempertemukan mereka. Ya bukan syaiton. Nah ini orang-orang begini, dia ketemu di diskotik, lalu hamil nih, melakukan hubungan terlarang. Hamil, terus ke gereja. Pak Pendeta saya mau kawin, bisa diberkati? Dia itu diberkati cuma untuk validasi. Bukan karena takut Tuhan. Bukan karena mengandalkan Tuhan. Cuma kan orang kawin harus ada surat, bener enggak? Kalau enggak anaknya dikatakan bayi ajaib, belum kawin kenapa sudah hamil, sudah lahir. Kan bayi ajaib itu. Dia takut nanti anaknya dibilang anak haram. Hello, coba kita berusaha hidup menghormati Tuhan. Surat itu bukan, kita gak bisa bohongi Tuhan. Jangan dipikir setelah kau nikah di gereja terus Tuhan berkati. Hello, banyak orang Kristen hidup di bawah kutuk. Kau datang ke gereja minta pemberkatan, bukan dari hatimu, cuma demi surat. Makanya banyak orang tidak menghormati pernikahan. Karena dia gak sungguh-sungguh dengan hidup takut akan Tuhan. Yang temukan dia syaiton. Apalagi kalau saudara nikah di daerah-daerah ya yang cuma kawin di pinggir pantai. Banyak pendeta jadi-jadian di sana yang bisa kasih surat. Ya, Pak ada orang mau nikah ya, tukang ojek nih. Ya, udah pergi sana urus dulu, kasih keluar surat. Sekarang semua bisa dibayar. Tapi orang yang hidup menghormati Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan itu berbeda. Nah coba kita semua merenung ini. Saya ini nikah ini yang pertemukan Tuhan atau syaiton ya. Kalau syaiton bertobat, minta perkenanan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah bencana menjadi berkat. Amin. Asal kita mau hidup menghormati Tuhan. Kasih setia Tuhan itu ada. Bagi orang kuncinya cuma mau bertobat enggak. Mau kembali enggak kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang, enggak semua orang Kristen ini masuk surga, enggak semua. Ya, enggak semua saudara. Hanya mereka yang sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Yang ada dalam perkenanan Tuhan. Pelayanan bukan jadi jaminan. Saya pengkhotbah enggak jadi jaminan saya masuk surga. Kalau saya tidak hidup taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, pemain musik, singers, jangan bangga dulu kamu di sini main musik ya, nyanyi apa. Terus kamu pikir kamu masuk surga, hello. Ayo kita bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, ada saatnya nanti di kali yang kedua waktu aku datang, disitulah aku baru akan berterus terang. Banyak orang datang aku Tuhan, aku singer setiap minggu loh. Di gereja, Tuhan aku ini pengkhotbah, Tuhan aku doakan orang, aku bangkitkan orang mati. Tuhan bilang, saat itulah aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal engkau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Jangan sampai nanti waktu Yesus berterus terang baru kita kaget, kita tidak dikenal Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan terus terang, kasih tahu siapa. Lalu Yesus berkata, ya, enyahlah engkau dari hadapanku pembuat kejahatan, tapi marilah engkau semua yang melakukan kehendak Bapa. Goal dari kekristenan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah rusak bagimu hari ini? Saya menikah dulu tidak mengerti kebenaran. Bertobat. Ayo bilang Tuhan, aku mau belajar melakukan kehendak-Mu di dalam rumah tanggaku hari ini. Kembali kepada firman Tuhan. Lalu kasih setia Tuhan yang terakhir itu apa saudara? Kasih setia Tuhan yang terakhir mendidik kita untuk taat kepada Dia. Amin. Goalnya ketaatan kepada firman Tuhan. Kasih setia Tuhan itu mendidik kita untuk masuk dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Bangsa Israel ketika Tuhan sudah mendengar erangan mereka, teriakan mereka, mereka dibawa ke padang gurun nih, keluar. Lalu mereka mulai masuk dalam ujian demi ujian tadi proses. Sebenarnya kehidupan siklus dari bangsa Israel itu menjadi pedoman bagi hidup kita sekarang ikut Tuhan. Berseru, diselamatkan, dibawa dalam padang gurun. Ya, lama atau tidaknya padang gurunmu itu tergantung dari ketaatanmu. Itu perjalanan harusnya hanya berapa hari.
menjadi 40 tahun. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Ini sudah sangat benar perjalanan bangsa Israel itu menjadi siklus kehidupan kita. Hari ini mungkin engkau sedang berputar dan Tuhan, kok hidupku ini gak selesai-selesai. Coba cek, jangan-jangan kau belum taat pada kehendak Bapa. Karena Tuhan membawa bangsa Israel dituntun masuk mengalami ujian demi ujian demi ujian. Supaya mereka itu tunduk pada firman. Cuma satu, jadikan dia Bapa, taat pada dia, dengarkan firman-Nya. Itu goal dari kekristenan, amin. Kita taat pada firman Tuhan. Melekat dan dengar-dengeran sama Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami banyak ujian di padang gurun, mereka dibunuh, satu-satu dibunuh. Setiap ketidaktaatan mereka mati. Ya, karena ketidaktaatan itu mendatangkan murka Tuhan. Jangan bilang hari ini Tuhan sudah tidak murka, saudara. Tuhan masih murka. Dia bicara lewat gempa, lewat alam, lewat apa, itu murka Tuhan. Ya, dia Allah yang menguasai alam semesta. Dan ketika dia murka, segala sesuatu bisa terjadi. Menjadi satu peringatan bagi kita untuk kita bertobat. Amin. Ketika bangsa Israel itu sudah tidak taat, mereka itu menyembah dewa mereka di padang gurun, marah. Mereka bikin lembu emas, mereka menyakiti hati Tuhan. Bersungut-sungut, Tuhan datangkan ular-ular dari padang pasir. Keluar banyak ular-ular berbisa, lalu mereka digigit. Yang digigit mati. Ketika sudah banyak mati, mereka menangis lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni kami banyak dosa. Musa minta ampun sama Tuhan. Musa, kami ini sudah berdosa. Suruh Tuhan singkirkan ular-ular ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Oke, aku mendengar teriakan mereka. Kamu bikin patung, bikin tiang tembaga. Yang itu ada ularnya, kamu taruh di situ. Yang digigit ular suruh cepat lihat ke patung itu. Kalau dia melihat maka dia tidak mati. Tapi yang tidak lihat tetap mati. Mereka mintanya Tuhan ambil ular-ular itu kan. Tapi Tuhan tidak ambil kan ularnya. Bisa nggak Tuhan jawab, oke, aku ambil ular-ular ini, tidak boleh keluar lagi. Tidak begitu kan. Tuhan tetap biarin ularnya. Tapi Tuhan suruh Musa bikin tiang tembaga yang ada ularnya. Siapapun yang digigit harus melihat kepada tiang itu. Ini bicara tentang ujian ketaatan. Tuhan gak mau ambil ularnya, tetap ada itu ular. Dan mereka tetap digigit. Tapi yang langsung melihat pada tiang itu tidak mati. Yang tidak taat, tidak mau melihat, pasti mati. Kan bisa Tuhan ambil ularnya, bisa kan? Bisa, tapi Tuhan gak melakukan itu. Karena Tuhan pengen kita ini hidup mencapai goalnya, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Tuhan gak ambil setiap masalahmu. Dalam kita berjalan mengiringi Tuhan itu pasti ada persoalan, ada tantangan, ada masalah. Tuhan gak ambil itu. Supaya apa? Kita belajar untuk taat, percaya sungguh kepada perintah Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita taat pada perintah Tuhan, maka kita melihat, oh iya. Sehingga bangsa Israel yang taat lihat langsung ke tiang itu. Mereka tidak mati. Karena mereka melihat dan taat kepada perintah Tuhan. Makanya kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, kita masuk dari Jordan, tempat pertama yang kita kunjungi Gunung Nebo, itu Gunung Musa. Di situ ada patung, ada tiang ular tembaga. Ya, yang orang yang melihat ke situ dia enggak. Tapi akhirnya tiang itu dihancurkan. Kenapa? Karena orang Israel sudah menjadikan itu berhala. Tuhan enggak mau ada berhala dalam hidup kita. Ya. Itu sudah bukan masanya. Masanya itu hanya pada waktu itu. Setelah itu tiang ini dibawa, disembah, Tuhan gak mau. Taati Tuhan dalam setiap momen hidupmu. Tantangan yang kau hadapi, pencobaan, ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Saya dan suami ini melayani Tuhan, saudara. Tantangannya itu banyak sekali. Jangan lihat kami yang sekarang. Lihat kami yang dulu. Ya, bagaimana kami ini berjalan terus belajar taat.
Waktu dipanggil Tuhan keluar dari Solo pindah ke Jakarta. Ada perkara besar yang Tuhan mau janjikan. Secara manusia sulit karena kami tidak bisa lihat ke depan. Waktu dapat panggilan Tuhan dari Solo, Tuhan bilang tinggalkan kota ini, aku akan bawa engkau ke satu kota. Ya, karena ada perkara besar yang aku akan percayakan. Waktu saya dengar suara Tuhan itu, anak saya udah 3. Di rekening saya saldo 1 juta untung-untungan. Dengar Tuhan bilang, aku akan bawa kalian pindah dari kota ini. Langsung saya tengking dalam nama Yesus. Tuhan, di rekening saya tidak ada uang 5 miliar. Nggak usah 5 miliar, 1 miliar aja. Kalau ada 1 miliar terus Tuhan bilang pindah dari kota ini. Yes, kemana Tuhan? Tunjukkan. Karena ada uang. Masalahnya enggak ada uang, 1 juta aja enggak ada. Zaman itu kami beli rumah, cicilan rumah 1,5 juta, gaji suami saya 750. Itu aja sudah jangan dicoba, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, bayangkan gaji 750, cicilan rumah 1,5 juta. Ya itu tiap hari juga pergumulan terus itu kita. Ya sampai pernah mau disita karena nggak bisa bayar berapa bulan. Ya itulah ya. Nah waktu itu Tuhan suruh pindah. Ya saya langsung Tuhan enggak bisa. Tuhan bilang aku yang bekerja bukan kamu, taat aja. Ya, dan akhirnya kami berangkat pindah ke Jakarta. Anak-anak masih di Solo. Bolak-balik Jakarta Solo 2 minggu sekali. Masih ada duit waktu itu terbang naik pesawat. Berdua lihat anak. Lama-lama tidak ada pemasukan. Kami harus tetap bertahan di Jakarta 1 tahun tanpa pelayan. Anak-anak di Solo. Kita berharap dengan keadaan yang tidak bisa diharapkan. Ya, tidak ada dasar untuk Abraham berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Kalau yang diharap-harap masih ada dasar, masih bagus. Tapi ini tidak ada dasar loh untuk berharap, cuma Tuhan satu-satunya. Lalu akhirnya, kita mau pulang bagaimana ini? Mulai dari naik pesawat, uang berkurang naik kereta, uang berkurang naik bus. 1 kali saya pernah naik motor dengan suami. Karena uang tinggal 200.000. Harus pulang ke Solo nih. Saya bilang, ya 1 aja yang pulang naik bus. Suami saya bilang, gimana? 1 aja pulang kamu atau aku? Saya bilang gak bisa, kita harus pulang berdua. Suami saya lihat, ada motor. Mau gak? 200.000 pas untuk bensin. 15 tahun lalu. Tapi kita gak bisa makan, nih kita jagain buat bensin aja. 18 jam. Saya naik motor, nih pinggang mau patah saudara. Jangan tertawa, nangis kau. Ini cerita sedih yang mengharukan. Ya, sekarang saya bisa tertawa, tapi itu benar-benar. Dari Cirebon sampai di Solo, hujan. Kami tidak bisa berhenti di restoran, tidak ada uang. Jadi lanjut aja lah, lanjut. Itu tangan saya kedinginan sampai beku begini saudara. Air hujan bercampur air mata. Tuhan apa yang kau mau dari hidup kami, menderitanya kami. Tapi mau pulang Solo Tuhan bilang gak bisa, bertahan. Tetap belajar percaya sama Tuhan. Ya, sampai di Semarang di pom bensin terakhir suami saya bilang, udah isi bensin, ini bisa sampai Solo. Ada uang sisa 15.000. Ada bapak-bapak tua jual bami tek-tek di situ yang dipikul. Kita bisa makan itu. Pak berapa? 12.000, ya udah 1 aja buat berdua. Bukan karena mesra. Sepiring berdua bukan. Nggak usah kau gaya-gayaan. Ya, dulu waktu pacaran sepiring berdua, begitu menikah mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, sepiring berdua bukan karena mesra. Tapi karena tidak ada uang. Ya, kami jalani saudara. Ya, pulanglah kita ke Solo, sampai di rumah jam 3 pagi saya lihat anak-anak saya tidur. Saya bilang Tuhan saya gak mau balik ke Jakarta. Nggak ada harapan, nggak ada gaji, nggak ada apa-apa di sana. Saya di sini aja, rumah kami baru beli. Tapi karena kami tinggalin jadi pelayanan di Solo juga semua kan off. Nggak ada apa-apa, nggak ada pemasukan. Saya dan suami hidup hanya percaya sama Tuhan. Kami hidup dari pelayanan. Kami nggak kerja, kami nggak ini. Ya, jadi saya bilang waktu pandemi sama suami, kita ini ternyata terlalu percaya Tuhan ya. Baru terasa ketika pandemi nggak ada uang masuk, nggak ada gaji. Makanya dari dulu kalau mau beli barang cicil nggak bisa. Ditanya ibu ada gaji? Ada, dari mana? Dari surga. Slipnya ada? Nggak ada.
Lah kok bisa? Dengan iman slipnya, kan dari sorga. Bang bilang, oh enggak bisa gol ibu, kenapa? Kami enggak terima slip dengan iman. Kebetulan bos kami belum beriman. Jadi enggak bisa. Jadi ternyata hidup belajar mempercayai Tuhan tuh enggak gampang. Itulah kita perlu iman. Karena iman itu bisa melihat hal-hal yang belum terjadi. Tapi hari ini saya mau bersaksi sama saudara. Kami mengalami sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu. Setiap kita punya tanah perjanjian. Gereja ini punya tanah perjanjian. Ini baru awal melangkah. Ya, masih ada banyak padang gurun sampai kita mencapai tujuan Tuhan atas hidup kita. Saya berdoa kita semua mengalami kasih setia Tuhan. Ya, seperti gereja ini bisa mengalami ya kasih setia Tuhan semakin hari semakin diperbesar kapasitasnya. Masih ada bangku-bangku yang kosong Bapak Ibu, saya nggak tahu ini karena sepak bola atau apa. Tapi ayo cari jiwa, amin. Supaya semakin dipenuhkan. Kita semua harus bekerja loh saudara. Kita sudah mengalami kasih setia Tuhan. Kita semua harus bekerja. Bagaimana membalas kasih setia Tuhan? Cari jiwa, bawa untuk kerajaan Allah. Tetanggamu, saudaramu yang belum ke gereja, ajak dia, ayo ngalami Tuhan yuk. Ayo ikut ke gereja yuk beribadah. Karena waktu kita menghadap Tuhan satu saat nanti, apa yang akan Tuhan tanya? Ya, mana yang kau persembahkan bagiku? Berapa jiwa yang kau bisa bawa bagiku? Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai, amin. Saya undang para imam musik maju ke depan, kita berdoa saudara. Biar Tuhan pakai hidup kita. Biar kita menjadi orang yang mengalami kasih setia Tuhan terus. Kita diselamatkan, dibentuk Tuhan, diproses. Bahkan dibawa dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian Goodness of God.